Kita membentuk kelompok itu menurut permintaan masyarakat setempat. Cara menginformasikan itu dengan cara gedok tular. Jadi secara mama ibu satu nih bilang ke ibu yang lain, dan yang mau aja masa pertamanya, yang mau jadi anggota itu yang pertama yang mau aja, nggak ada paksaan. Jadi kalau kita datang, ibu-ibu udah mulai berkumpul, itu tinggal saya datang ya terus menerangkan, menjelaskan, memberikan motivasi ke ibu-ibu gimana sih kita ikut ke kelompok. Untuk apa ibu tuh masuk ke anggota? Jadi kan biar ibu punya teman banyak, biar punya kelompok gitu, dan juga punya pengalaman. Punya pengalamannya dari mana, Bu? Koperasi. Oh, dari koperasi ya. Dan ibu di sini ditanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab ya. Saya tertarik aja karena koperasi ini kayaknya kegiatannya sangat positif, terutama membantu di bidang ekonomi, karena di situ kan salah satunya kegiatannya itu simpan pinjam. Jadi ya saya merasa tertarik aja. Kalau memang di wilayah itu udah mantap dibentuk kelompok, ya memang kita sarankan agar dibentuk satu nama kelompok itu apa, dan ditunjuk pengurusnya siapa-siapa gitu. Dan itu juga harus memang ada yang mau untuk menjadi pengurus, dan kita bentuk, kita tunjuk bersama-sama. Berawal dari yang kecil dulu lah, ya kan, kita akan menuju ke yang arah lebih baik. Dan saya harapkan juga pengurus itu bisa solid, ya kan ya. Dan mereka juga ya sabar kan, sabar dan ikhlas, karena segala usaha kita ini tentunya perlu kesabaran dan perlu ketekunan, ya kan? Sehingga mereka pelan-pelan bisa menjadi satu koperasi yang memang bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Saya prihatin dengan keadaan ekonomi yang ada di masyarakat wilayah saya ini, karena memang banyak masyarakat yang pinjam di rentenir untuk modal bakso, modal jual bubur gitu, yang memang bunganya tinggi sekali. Bisa kita hitung kurang lebih 30% kalau satu bulannya. Terus datang dari PPSB, awalnya Budawam yang masih kegiatan dari masyarakat sini untuk membuat kue dan keripik singkong, dan ternyata yang keripik singkong itu bisa untuk usaha bersama awalnya. Terus saya minta kegiatan simpan pinjam, tapi saya bilang saya kegiatan simpan pinjam kayaknya saya emang ini banget dibilang kepengen banget gitu ya, karena mau lihat banyak rentenir itu loh Mas, bank keliling itu. Nah tapi saya nggak bisa untuk mengelolanya gitu. Nah, langsung PPSB mendampingi dari tahun 94. Nah, di situ dari awal saya ditunjuk jadi ketua. Setelah Flamboyan terbentuk, ada kegiatan simpan pinjam, juga ada kegiatan lain seperti pelatihan kesehatan reproduksi, pelatihan gender gitu, dan pelatihan ekonomi, pelatihan CO untuk kepemimpinan. Nah, di situ juga kita dari pengurus, sesudah pengurus yang mendapatkan, kita sosialisasikan lagi ke anggota, agar anggota paham tentang kesehatan reproduksi perempuan, agar paham tentang gender gitu. Kita juga pernah ke tempat kebakaran dan juga membantu sedikit uang. Awal-awalnya memang dari anggota itu kan ada uang kas sosial gitu, terus kita kumpulkan. Dan juga di koperasi karena waktu itu memang udah ada dana sosial khusus itu loh Mas. Kalau yang dari RAT itu kan ada dana sosial. Nah itu diambilin sedikit selain yang dari anggota itu. Dan anggota juga mengumpulkan barang-barang seperti gelas atau piring untuk membantu yang kebakaran.
Kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilakukan oleh pengurus Peramboyan, ada penjualan sembako. Sesudah ada pelatihan Kespro, terus dibentuk Taman Bacaan. Dulu saya pernah mengikuti pelatihan kader lokal yang pertama yang diadakan di Taman Mini dengan bersama-sama dengan teman-teman dari kader lokal wilayah lain seperti Rio, Pandeglang gitu. Dan di situ juga kita bersama-sama membentuk satu misi dan visi dari kader lokal itu, bagaimana caranya untuk mengorganisir masyarakat dengan cara yang partisipatif. Selanjutnya juga kita membuat rencana tindak lanjut, sepertinya masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial. Dan saya membuat rencana tindak lanjut untuk wilayah saya, yaitu untuk mengantisipasi banjir, karena memang wilayah kami sering banjir. Kesehatan itu sangat penting, terutama di dalam kalau warga kita sehat, ya terutama dalam perekonomian kita juga akan maju. Jadi oleh karena itu sangat penting bahwa gotong royong, terutama dalam pemberantasan penyakit, terutama demam berdarah, kemudian sikungunya dan lain sebagainya yang disebabkan oleh kurang bersihnya wilayah kita. Koperasi Flamboyan itu terdiri dari gabungan beberapa kelompok yang ada di wilayah Kelurahan Ciracas, dan itu dari 8 unit. Kenapa sih kita gabung jadi satu koperasi yang besar? Karena kita bisa kuat dan bisa agak gampang untuk mengurus badan hukum. Dan juga kalau kita udah punya badan hukum, kita dikenal oleh masyarakat setempat, oleh pemerintahan setempat seperti kelurahan, kecamatan, dan dinas koperasi. Dan di situ agar kita bisa mendapatkan informasi terutama dari dinas koperasi dan mendapatkan akses bila mana kita perlu modal. Flamboyan pernah mendapatkan koperasi berprestasi tingkat nasional dan koperasi juara 1 tingkat wali kota Jakarta Timur. Iya, dari kementerian kalau ini. And this one, okay. Yeah. Okay. Saya menjadi salah satu pengurus di Koperasi Permata Hati yang bertempat di Kalimalang. Dan Koperasi Permata Hati itu adalah koperasi sekunder dari koperasi-koperasi primer yang didampingi oleh PPSW. Koperasi Flamboyan bermanfaat sekali untuk anggota, seperti contoh untuk kebutuhan rumah tangga, itu untuk pendidikan, untuk membangun rumah, untuk modal usaha itu yang terutama, dan dia bisa mengembangkan usahanya. Dan itu memang banyak yang sudah berhasil oleh anggota Koperasi Flamboyan. Kalau ibu sekarang pinjamannya berapa Bu dari koperasi? Ya, bisa 5 juta. So she got the 5 million loan from the cooperative. How much do you Yeah, earn per month? yeah. How much do you earn per month? Oh ya. Permen. Permen ada, silakan. Permen. Ya. Per bulan gitu. Pendapatan make the money for Rata-rata ya 5 naik gitu, turun 6. 5 juta. Bukan 600 tiap hari naik turun gitu. Is it can make your life is better up? For the Dulu living? sama sekarang lebih baik mana? Kadang now is better now. Saya minjam 9 juta itu untuk menambah modal usaha kusen saya. Karena
orang yang memesan kusen itu panjernya sedikit sekali, jadi untuk menambah membeli bahan kayu. Dari uang 9 juta itu dalam waktu kurang lebih 1 bulan saya bisa mendapatkan keuntungan 2-3 juta. Jadi dengan keuntungan itu saya bisa memutarkan modal kembali. Suami dan anak-anak saya mendukung sekali untuk kegiatan saya, kegiatan apapun yang untuk masyarakat, untuk membantu masyarakat. Dan saya juga sering pergi keluar dan menginap sampai 2-3 hari. Dan itu pun udah, emang awalnya saya persiapkan, dan untuk itu juga dibantu anak-anak ya, sewaktu saya nggak ada, ya anak-anak dan suami yang mengerjakan pekerjaan rumah sewaktu saya nggak ada di rumah. Kalau saya bilang ya ibu termasuknya bagus karena banyak kegiatannya. Jadi sebelum koperasi itu ada seperti posyandu, ikut untuk lingkungan sosial itu lebih banyak lagi. Jadi sekalipun ibu itu kegiatannya banyak, di masyarakat itu, di sosial banyak, itu nggak pernah menelantarkan keluarga. Kalau masalah ibunya sedang keluar atau pas dinas luar itu ya, kita secara otomatis itu kerjaan di rumah itu ya kita kerjakan gitu. Kerjaan yang mana yang harus kita kerjakan atau yang mana kita biasa kerjakan. Dan sebelum ibu jalan atau pergi itu juga sudah mempersiapkan yang selama kira-kira berapa hari yang mau ditinggal. Dulu saya itu dipandang sebelah mata karena kayaknya memang belum kelihatan hasilnya. Dan setelah berjalan ke sini ada beberapa waktu lamanya, jadi udah ketahuan hasilnya dan juga mendapatkan prestasi. Masyarakat baru lebih mempercayakan ke saya, dan apa-apa juga kalau ada kegiatan itu juga informasi ke saya gitu Mas. Saya juga mengikuti sebagai kader posyandu, kader Jumanti, kader kesehatan gitu. Beliau itu dari awal berdiri sampai saat ini, dan kalau kita lihat perkembangan koperasi yang ada, baik secara permodalan, besarnya dana yang tersimpan di koperasi, ataupun juga keanggotaan, itu kalau menurut saya Bu Mami ini sangat berperan dan cocok dia sebagai katakanlah pengurus koperasi di sini. Sebab yang saya tahu, anggota koperasi bukan saja khusus di warga RW 08, tetapi ada kelurahan-kelurahan lain yang juga justru ikut bergabung ke kita. Contoh kelurahan Cipayung, kelurahan Cimanggis, itu warga luar, mereka sendiri secara inisiatif datang ke kita minta menjadi anggota. Thank you. Koperasi Flamboyan memang sudah menghasilkan kegiatan yang nyata di wilayah kami ini, tetapi belum seberapa dibandingkan dengan wilayah luas yang masih banyak keterbelakangan pendidikan ataupun kemiskinan masyarakat. Untuk itu kita perlu meningkatkan lagi kerjasamanya dari aparat pemerintah seperti Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan masyarakat, serta pengurus koperasi sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kami ini.